Oke, selamat pagi. Ini lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana caranya menyalakan lampu dan kemudian bagaimana caranya membaca posisi dari slider di slide switch. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi. Kita masuk ke yang analog I/O, analog read dulu ya. Oke, analog read berarti kita akan menggunakan pin yang ada di sini. A0, A1, A2, A3, atau 4, atau A5. Oke, ini udah kita pakai lagi. Nah, sekarang kita akan menggunakan komponen berikutnya, yaitu potensiometer. Ini potensiometer. Nah, sebelum kita mulai merancang rangkaiannya, kita belajar dulu seperti apa cara kerja dari potensiometer. Kita akan menggunakan ohmmeter. Ini ya. Ini akan kita sambungkan dengan sini. Dan yang merahnya kita sambungkan dengan yang tengah. Dan ini kita ubah jadi ohm meter, jadi mengukur resistance. Oke, kita coba aja. Nah, di sini dibilang antara kaki wiper dengan kaki terminal satu itu adalah 0 ohm. Jadi nggak ada hambatannya sama sekali. Nah, itu karena pada saat posisi wipernya ada di mentok kiri, maka terminal satu akan terhubung langsung dengan wiper. Tapi kalau misalnya saya geser, maka Anda berubah jadi 45 kilo ohm, berarti ada resistansi dari terminal satu ke wiper, dan kalau saya geser ke atas, 125 kilo ohm, dan akhirnya sampai mentok ke kanan, jadi 250 kilo ohm. Oke, berarti kalau misalnya saya mau gambarkan, ya seperti ini. Ini jadi terminal satu, ini jadi terminal 2, dan di sini ada wipernya, dan ini jadi yang tengah tadi. Nah, kalau misalnya posisi wiper mentok di kiri, maka antara T1 dengan W itu akan langsung terhubung langsung. Tapi kalau misalnya wipernya itu saya geser ke tengah, maka akan ada resistansi dari T1 ke W. Dan ini adalah resistansi yang kalau semakin jauh, maka semakin besar resistansinya. Caranya makin besar. Nah, berarti pada saat wipernya di tengah-tengah seperti ini, maka nilai R dari T1 ke W itu akan sama dengan nilai R dari W ke T2. Ini sama, ada di tengah-tengah. Oke, ini cara kerja dari potentiometer. Saya lagi ke tadi, ini. Dan di sini kita lihat, dia memang posisinya 250 kilo ohm. Jadi pada saat saya tadi start simulation, dia 250 kilo ohm maksimumnya. Minimumnya ya nol. Oke, nah berarti sekarang saya akan mencoba menggunakan potensiometer ini dan saya ingin tahu posisi dari wiper ini ada di mana, di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, caranya berarti ini akan saya sambungkan dengan ground. Ini ground GND, berarti warnanya harus hitam. Kemudian ini saya bawa sini aja ya. Nah, biar rapi, biar kelihatan.
Di sini ini nyambung ke ground dan yang ini akan nyambung ke 5 volt ini. Dan sekarang wipernya itu akan saya sambungkan dengan A0 seperti ini. Berarti nanti kalau misalnya posisi wipernya di sebelah kiri mentok, maka terminal satu akan terhubung dengan wiper kan? Karena dia jadi terhubung langsung. Nah, karena terhubung langsung, maka wipernya akan memiliki tegangan 0 volt atau ground. Tapi kalau wipernya saya mentokin ke kanan, itu berarti wiper akan tersambung langsung dengan terminal 2. Dan karena terminal 2 terhubung dengan 5 volt, maka wiper akan bernilai 5 volt juga. Dan nilai ini yang akan saya baca di A0. Oke, nah, dari sini ini kita pakai ya. Dan untuk analog in itu nggak perlu dikasih pin mode karena dia memang sudah input. Berarti ini nggak perlu. Kemudian untuk loopnya ini yang saya baca. Digital, tapi sekarang saya ubah jadi analog. Analog read, nah pinnya adalah A0. Karena di sini terhubung dengan A0 kan. Dah, nah sekarang karena ini adalah read, berarti dia akan memberikan return value sebuah nilai. Nah, nilainya bisa kita simpan ke sebuah variabel. Misalnya adalah potentiometer atau pot. Berarti kita karena sudah bikin variabel harus kita deklarasikan dengan tipenya adalah integer. Integer, pot, dan pot membaca dari analog read. Ya, saya baca dulu ya. Nih. Nah, sekarang gimana cara kita tahu nilai dari pot ini? Nah, di Arduino IDE maupun di Tinkercad, dia menyediakan yang namanya serial monitor. Berarti kita bisa mengirimkan nilai dari satu variabel ke serial monitor ini. Nah, caranya kita harus aktifkan dulu serial monitornya. Serial bikin 9600. Jadi maksudnya baud rate-nya atau kecepatan adalah 9600. Dan kemudian di sini kita tinggal print serial print line nilai dari pot. Kemudian kita delay 100. Dah, kita coba. Nah, sekarang ini hasil serial monitornya. Dia print dari pot. Di nilai pot ini di print ke output, ke serial monitornya. Nah, sekarang kita coba geser wiper dari potentiometernya. Sini, dia 205. Sini, 450. 655. 900. Dan kalau dia mentok, dia 1023. Berarti nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 1023. Nah, 0 sampai 1023 berarti ada 1024 kombinasi kan? Nah, 1024 kombinasi berarti 2 pangkat 10. Nah, berarti resolusi atau tingkat ketelitian dari digital analog rate ini adalah 10 bit karena dia bisa membaca dari 0
atau sampai 1023. Jadi 10 bit. 2 pangkat 10, 1024. Maka nilainya antara 0 sampai 1023. Oke, ini fungsi dari analog read. Dan kita sudah menggunakan yang potensiometer. Jadi sekarang tinggal yang push button. Kita coba sekarang push button. Ini kita stop dulu. Kita cari push button dia. Push button, ini push button. Oke, sebelum kita mau menggunakan, kita coba pelajari dulu cara kerjanya seperti apa. Sama seperti yang tadi, kita akan menggunakan multimeter. Dan kita akan mencoba mengetes push button itu dia ada yang bisa ditekan. Jadi ada button di sini bisa kita tekan. Dan kalau ditekan, maka salah satu pin dia akan terhubung. Ini kita ingin cari dulu mana yang akan terhubung. Oke, misalnya seperti ini. Oh, salah. Ini harusnya resisten. Karena kita mau ngetes dia nyambung atau enggak. Mega ohm berarti dia infinite, berarti dia nggak nyambung. Kalau saya tekan, jadi nol. Berarti kalau saya tekan, maka terminal 1B dengan terminal 2B dia akan terhubung. Sama juga dengan kalau misalnya kita mau menggunakan yang terminal 1A dengan terminal 2. Terputus, nyambung. Oke, itu berarti cara kerja dari push button. Kalau ditekan, maka antara kiri dan kanan dia akan terhubung. Nah, berarti kita mau menggunakan push button ini sekarang untuk menyalakan lampu misalnya. Mana dia? Lampunya kita pakai LED lagi. Dan jangan lupa resistor untuk mengurangi arusnya. Dan besarnya adalah 250 ohm. Oke, ini anoda. Berarti harus nyambung ke, misalnya saya pakai pin 8. Di sini berarti ke ground karena dia katoda. Nah, ada. Nah, sekarang saya ingin menyalakan lampu ini dengan menggunakan tombol push button. Kalau kemarin kan pakai slide switch, sekarang pakai push button. Nah, push button, kalau dia ditekan, maka antara kiri dan kanan dia jadi nyambung. Nah, sekarang gimana caranya kondisi dari push buttonnya ditekan atau tidak bisa kita baca oleh Arduino Uno. Nah, Arduino Uno itu kan bacanya pakai digital pin atau analog input. Nah, kalau pakai digital pin, berarti dia hanya bisa baca tegangan. Kalau ini ditekan, dia cuma nyambungin kiri sama kanan, nggak ada tegangannya. Maka kita harus beri tegangan di sini. Jadi misalnya di sini, ini saya berikan ke 5 volt. Nah, sekarang ini misalnya saya hubungkan dengan pin 3. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya saya tekan, maka kiri dan kanan nyambung kan? Kalau kiri dan kanan nyambung, berarti terminal 2A ini akan terhubung dengan terminal 1B. Terminal 1B 5 volt. Berarti kalau ini saya tekan, ini sama ini nyambung, dan terminal 2A akan 5 volt. Dan 5 volt itu bisa dibaca oleh pin 3. Oke, kita coba sekarang bikin programnya. Berarti pertama ini jadi output.
Udah, 8 sebagai output, karena kita mau mengirimkan informasi ke lampu, dan pin mode 3 adalah input, karena kita mau baca tegangan di sini. Oke, di digital read, pin 3, kemudian di sini nggak usah pakai serial. Oke, berarti sama kayak kemarin, kalau ditekan, nyala. Kalau berarti kan if. If odd equal high, maka digital write 3, 8 high. Jadi nyalain lampunya. As digital write 8 low. Seperti delaynya kita bikin 1000 aja. Oke, sekarang start simulation. Dah, di sini dia bilang, oh kok nyala? Tekan, tekan, nggak ada hubungannya nih. Di sini kita suruh baca digital rate 3. Nah, padahal kalau dia nggak terhubung, dia nggak ada tegangan 5 volt kan? Tapi dia langsung nyala di sini. Nah, kenapa dia nyala, gitu? Nah, itu karena kalau dia ditekan, ini sama ini nyambung. Tapi kalau dia nggak ditekan, pin 3 dia nggak ada tegangan. Nggak ada tegangan, bukan nol. Berarti di sini kita harus berikan dia tegangan nol. Ini. Nah, nah, seperti ini. Jadi kalau dia tidak ditekan, terminal 2 terhubung sama terminal 1 kan? Ini. Nah, karena dia terhubung, berarti tegangan di sini adalah 0 volt dan pin 3 dia adalah low. Tapi kalau dia tekan, kiri dan kanan nyambung, maka tegangan terminal 2A dia akan nyambung ke 5 volt. Kita coba lagi ya. Mati, nyala. Tapi langsung mati lagi karena saya lepas. Saya tekan terus, nyala. Saya lepas, mati. Oke, ini fungsi dari push button. Jadi kita harus mastiin digital pin itu dia hanya bisa membaca 0 atau 5 volt, high atau low. Jadi nggak ada tegangan. Jadi harus ada, kalau ndak 0 volt, ya 5 volt. Itu yang bisa dibaca oleh pin 3. Kalau ndak, ya berarti aplikasinya jadi ndak sesuai dengan kebutuhan kita nanti. Oke, berarti kita sudah membahas sampai resistor, push button, potensius, light switch, LED. Kalau deep switch sebenarnya sama saja kayak slide switch, cuma dia ada banyak switchnya. Nah, sekarang kita coba yang 7 segment. Nah, untuk 7 segment, kita diberikan labnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Di sini ada linknya, tinggal diklik. Ini langsung masuk ke tinggal chat saya. Dan ini teman-teman bisa coba sendiri. Tadi ada 1, 2, 3, 4 cara untuk mengaktifkan 7 segment. Yang pertama adalah direct connection. Kedua adalah menggunakan base rate 7 segment decoder. Kemudian pakai multiplexing dan pakai 8 bit SIPO. Bedanya apa sih kok bisa sampai 4 gini? Nah, kalau yang pertama, dia boros digital pin. Yang kedua, dia hanya butuh 4. Kalau ini dia butuh 7. Yang pertama ini. Perlu 7 digital pin hanya buat nyalain 7 segment. Yang ini perlu 4. Yang ini
perlu 7, tapi kalau sama-sama ada banyak, dia cuma nambah satu, satu, satu terus. Sementara yang ini lebih efisien, dia cuma perlu 3 saja. Oke, kita coba aja. Eh, cara kerja dari sifat segmen ya. Ini saya matiin dulu. Ada seven segmen. Ini dia. Nah, seven segmen itu sebenarnya adalah lampu LED. Cuma disusun sehingga dia mirip seperti angka. Nah, karena ini adalah lampu LED, ini lampu LED, lampu LED, kita tinggal mengaktifkan lampunya. Mana aja yang kita nyalain. Misalnya mau yang atas, berarti ini adalah A. A adalah kita harus, nah ini A. Berarti ini harus kita kasih tegangan. Nyala dia nanti. Kalau misalnya ini mau dinyalain, berarti B nyalain. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G. Oke, kita coba aja. Atau mungkin bisa langsung dari sini. Ini dia. Ya, teman-teman akan ketemu seperti ini. Dan nanti bisa langsung nyalain. Tapi kalau misalnya ini dibilang rumit, ya kita coba aja dari yang awal ya. Oke. Nah, seven segment itu tadi sebenarnya adalah lampu LED. Hmm. Nah, iya. Kan. Oke, berarti seven segment. Berarti ada 7. Ada 7 lampu. Satu, dua, atau kita bikin 4 dulu aja ya, biar nggak rumit. Nah, ini berarti anodanya, dan ini katodanya. Katoda harus dikasih tegangan negatif. Nah, ada dua buah jenis seven segment. Yang pertama adalah CC, common katoda. Katoda yang ini kan common, berarti bersama. Berarti nanti semua katoda ini dijadiin satu. Dan ini dimasukkan ke ground, 0 volt. Berarti kalau mau nyalain lampu yang ini, kasih tegangan tinggi di sini. Kalau nyalain yang ini kasih tegangan tinggi. Nyalain yang ini kasih tegangan tinggi. Ini common katoda. Berarti kalau ada common katoda, berarti ada common anoda. Common anoda berarti anodanya jadi satu. Dan ini dikasih tegangan 5 volt. Berarti ini adalah common anoda. Berarti kalau misalnya mau nyalain yang ini, kasih ground. Nyalain yang ini, kasih ground. Nyalain yang ini, kasih ground, dan seterusnya. Oke, kita balik lagi sekarang ke tingkatkan kita. Nah, di sini dibilang kamannya apa? Kaman anoda. Kita coba kaman katoda aja. Kaman katoda berarti ini kamannya, ini harus dikasih ke tegangan nih, ground. Karena kaman katoda. Tadi kan kaman katoda yang ini, kaman katoda berarti katodanya jadi ground. Maka di sini, ini ada kamannya dimasukkan ke ground. Oke. Nah, sekarang ini lampu A. Lampu A mau saya kasih ke sini. Ini B, ini C, ini D, ini E, dan nah ini F, dan ini G. Oke, dah. Nah, sekarang kita mau coba menyalakan lampunya. Pin mode-nya berarti satu, sorry, 0 output, satu output,
nol, satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Nah, sekarang misalnya saya mau nyalain A, B, dan C. Berarti digital right nol high. Hmm. Yang nol high berarti biar nyala A-nya. Kemudian satu high, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti A-nya high bernyala, B high, dan C high. Dan sisanya adalah low. Oke, kita coba aja. Wow, dibilang arus yang mengalir besar nih. Berarti sama seperti yang tadi, sama kemarin ya. Berarti harus kita tambahin suatu komponen untuk mengurangi arus, yaitu resistor. Ini. Nah, benar lagi. Sekarang yang nyala adalah A, B, dan C. Sehingga dia membentuk angka 7. Berarti kalau misalnya mau angka 8, ya nyalain semua. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu high semua. Ini cara kerja dari 7 segmen. Nah, cuma yang jadi masalah ini banyak banget kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pin kepake. Hanya buat nyalain satu 7 segmen. Kalau mau nyalain dua 7 segmen, berarti 7 kali 2, 14. Habis sudah langsung digital pinnya. Nah, makanya di sini ada beberapa cara untuk mengurangi jumlah pemakaian digital pin. Bisa pakai decoder, bisa pakai multiplexing, lebih sederhana lagi, dan bisa pakai yang SIPO. Oke, nah sekarang ini teman-teman bisa coba sendiri ya. Sekarang masuk ke yang ini. Jadi ada beberapa tambahan dari sensor yang mau kita pakai di pertemuan ke-7 ini, yaitu sensor untuk jarak dan sensor untuk ada gerakan. Dan juga ada sensor buat mengukur intensitas cahaya, termasuk juga motor. Semuanya di sini, jadi bisa dicoba sendiri nanti. Ada yang fotoresistor, ada yang ultrasonic sensor, dan ada peer dan juga ada temperatur. Oke, setelah coba, nanti di kelas kita akan coba kembali untuk latihan bersama. Oke, terima kasih.